أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسول الله من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Yukawwirul laila 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal lail. Wa syakhkharas samsa wal qamar. Kullu yajri li ajalin musamma. Ala huwal azizul ghaffar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah salat zuhur rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengucap syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur Allah hadirkan nikmat-nikmat terbaiknya untuk kita semuanya. Masyaallah muslimin, kita sudah berada di 13 Sya'ban, memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian sebentar lagi, 2 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan Sya'ban bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istimewa. Karenanya di dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabarkan oleh Aisyah bahwa beliau berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ada banyak riwayat yang menjelaskannya. Misalkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yasumu hatta naqul la yuftir wa yuftir hatta naqul la yasum, fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin. Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku tidak melihat Nabi itu paling banyak puasanya dalam 1 bulan di luar bulan Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban, fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Aisyah berkata, belum pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh lebih banyak di luar bulan Ramadan daripada di bulan Sya'ban. Bahkan terkadang hampir beliau puasa Sya'ban itu sebulan penuh. Itu kata Aisyah. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yasumu minas sanati syahran tamman illa Sya'ban wa yasilu bihi Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah puasa 1 bulan penuh selain di bulan Sya'ban. Kemudian beliau sambung puasanya dengan bulan Ramadan. Kemudian hadis yang kelima
dari riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, yang oleh ulama hadis ini dinyatakan hasan, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Ummu Salamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan yang sering sekali dilalaikan oleh banyak orang, yaitu bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan di antara Rajab dan bulan Ramadan itu adalah bulan Sya'ban. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amal-amal menuju Rabb alam semesta. Dilaporkan lembaran-lembaran amalan yang kita lakukan dalam satu tahun itu di bulan Sya'ban kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi berkata, "Fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im." Kata Nabi, aku ingin pada saat amalku itu diangkat kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, pada saat itu aku sedang berpuasa. Maka inilah diantara dasar alasan kenapa Nabi SAW itu banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Masih ada riwayat yang lain, hadis riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Innallaha la yatlu'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musahin." Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan juga orang yang suka bermusuhan sesama manusia. Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, dari beberapa hadis yang kita bacakan ini memberi isyarat kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanglah mengistimewakan bulan Sya'ban untuk dirinya. Dan cara beliau mengistimewakannya itu adalah dengan puasa, banyak-banyak berpuasa di bulan Sya'ban yang nanti disambung dengan satu bulan penuh di bulan Ramadan. Namun ada beberapa tradisi yang perlu kita waspadai di tengah-tengah masyarakat muslim terkait dengan menyikapi bulan Sya'ban. Di antaranya adalah pengkhususan untuk ziarah kubur. Persoalan ziarah kubur ini sudah duduk di kalangan ulama. Boleh secara hukum, bahkan disyariatkan untuk mengingat kematian. Meskipun dulunya Rasulullah pernah melarang. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubri fazuruha." Dulu aku pernah melarangmu untuk berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah kamu. Nah, itu perintah Nabi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan amalan ziarah kubur itu ada dalilnya di dalam Islam, dalam hadis Nabi SAW. Tetapi pengkhususan apalagi diiringi dengan aktivitas-aktivitas ziarah kubur yang keluar dari tuntunan Islam, mengandung unsur syirik dan lain sebagainya, itulah yang perlu diwaspadai. Termasuk pengkhususan waktu yang diyakini bahwa kalau tidak ziarah kubur di bulan Sya'ban nanti berdosa, terlaknat dan lain sebagainya. Ini menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jika engkau mau berziarah kubur, ziarahlah. Tak apa ziarah, tapi jangan ziarahmu itu dengan pengkhususan waktu. Yang kedua, jangan dengan ritual tertentu yang tidak diajarkan di dalam Islam.
waspadai itu di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, menyikapi istimewanya bulan Sya'ban dengan amalan-amalan yang tidak disyariatkan. Ada kumpulan hadis Majmu' al-Maudu'at, kumpulan hadis-hadis palsu yang banyak dijadikan sebagai sandaran hukum terkait dengan menyikapi malam nisfu Sya'ban dengan amalan tertentu, sholat tertentu, wirid tertentu, dan yang tertentu itu dilandaskan kepada hadis-hadis yang lemah, dhaif, tidak bisa jadikan sebagai sandaran. Makanya di Muhammadiyah itu sangat selektif, berhati-hati ketika mengambil sandaran hukum dari hadis-hadis Nabi. Kita tidak akan mengambil hadis untuk satu amalan yang berupa ibadah dalam praktek kita sebagai warga Muhammadiyah, kecuali hadisnya itu benar-benar telah ditelusuri kesahihannya, atau setidaknya di bawah derajat sahih itu ada hasan namanya. Tapi hadis-hadis dhaif, apalagi hadis maudhu'at, hadis-hadis palsu, tidak pernah dijadikan sandaran beramal di dalam bermuhammadiyah. Maka hati-hati dengan amalan khusus. Kalau engkau mau beramal dengan amalan yang jelas-jelas ada sandaran syariatnya, sunnahnya, beramallah. Di malam hari engkau terbangun untuk sholat tahajud, itu jelas amalannya. Mau memperbanyak istighfar, itu bagian dari ciri ketakwaan di dalam Islam dan disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 18. Ya, termasuklah berpuasa. Khusus 15 Sya'ban itu tidak ada hadisnya. Kalau engkau mau berpuasa, puasa Ayyamul Bid, hari ini puasa, besok 14, 15 Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan berpuasalah. Atau masih ada sisa waktu puasa Senin Kemis. Atau yang utama lagi bagi saudara-saudaraku sekalian yang belum lunas puasa Ramadan yang wajib diganti, gantilah di sisa waktu di bulan Sya'ban ini. Itu jauh lebih utama daripada mengada-ngadakan amalan puasa yang dikhusus-khususkan, yang didasarkan kepada hadis-hadis yang lemah atau apalagi hadis palsu. Maka sikap kita terhadap bulan Sya'ban ini kita istimewakan sebagaimana Nabi mengistimewakannya. Sebisa mungkin memperbanyak puasa-puasa sunnah yang landasan syariatnya jelas, kemudian amal-amal soleh yang lain. Tapi di luar itu jangan mengada-ngada dalam beramal, terutama yang menyangkut dengan ibadah mahdoh. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita siapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan 1446 ini dengan taubat nasuha, dengan kesiapan amal-amal soleh, baik amal soleh yang bersifat pengorbanan jiwa ataupun yang bersikap pengorbanan harta. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.